Teh Airin. Mas Yati, apa kabar? Halo. Sehat. Aduh, bisa ketemu di sini. Iya, Ini biasa. tumben-tumbenan loh. Orang jauh mainnya ke Jakarta. Ya biasalah, kan biasanya orang Tangsel juga banyak kesini. Oh, bener juga iya. ya. Orang Rumahnya di 50% kerjanya di Jakarta kok. Iya. Bener juga, Ahan. paham banget nih. Ini dia nih, aduh luar biasa sampai ketemu Sempat sama ketemu di sini ya. Ahan. wali kota, mantan wali kota Iya. Ngerang Selatan, luar Iya, biasa. terima kasih. Ini lagi jalan-jalan aja, Ya, kebetulan olahraga. kan sekarang kantor saya di Jakarta. Saya udah kembali aktivitas jadi notaris PPAT wilayah Jakarta untuk Jakarta Selatan. Pantesan Iya, ketemu di sini. Betul. Ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh, ayo ngobrol ya. Kita ngobrol-ngobrol. Ahan. Ini masih nggak nyangka aja sih ketemu sama Teh Airin gitu kan. Ya, makasih. Karena betul juga sih ya, kalau dipikir-pikir banyak warga Jakarta yang sebenarnya tinggalnya di Tangsel Ya, ya. banyak. Jadi rata-rata hampir di atas 50% teman-teman ataupun masyarakat Tangsel itu kerjanya di Jakarta dan mereka tinggal di Tangerang Selatan dan KTP-nya Tangerang Selatan. Tadi kalau nggak salah, Teh Airin sempat bilang sekarang aktivitas sudah jadi notaris. Iya, Ini malah balik saya lagi kebalik. nih? Ya, jadi kan kebetulan sejak saya kerja, setelah selesai kuliah dan sekolah, saya diangkat jadi notaris PPAT di wilayah Kabupaten Tangerang waktu itu, dan sekarang jadi Tangerang Selatan. Tapi saya langsung cuti kan 10 tahun sejak 2011 sampai 2021. Nah, pas kemarin saya berusaha untuk pengen aktif lagi. Cuman saya pikir-pikir kalau di Tangsel kan ketemu sama teman-teman yang lainnya kan, ya udah saya mendingan kalau cari kerja mah di Jakarta aja. Jadi saya akhirnya pindah, alhamdulillah sekarang sudah diangkat jadi notaris DKI Jakarta. Kenapa? Kan enak kan udah Iya. kenal gitu di Tangsel, udah tahu wilayahnya. Ibaratnya Iya. apalagi notaris kan urusannya sama Iya. lahan, sama Iya. tanah gitu ya. Iya. Kayak ibaratnya nih 10 tahun jadi wali kota, paham gitu setiap Iya. jengkalnya gitu. Iya. Karena kan selama ini kan saya lakukan pembinaan sebagai wali kota, saya salah satu pembina untuk profesi notaris PPAT, sering berinteraksi yang lainnya. Nah, pada saat saya kembali beraktivitas, kembali sebagai notaris PPAT, rasanya agak ada perasaan gak enak aja cari rezeki bareng-bareng di situ gitu kan. Oh, Jadi gitu. siapa tahu kalau di Jakarta juga bisa lebih memperluas wawasannya dan yang lainnya. Karena kan kalau Tangerang Selatan udah saya paham betul kan. Dan Tapi mulai dari nol lagi gitu nggak sih? Kalau di ya pasti, Jakarta? pasti mulai dari nol lagi karena kan kita nggak punya jejaring, rekanan dan yang lainnya kita coba lagi sekarang dan hal yang lain. Tapi saya yakin sih rezeki di mana aja pasti ada. Ya, oke. Iya. Amin. Itu ya gini. Iya. Teh, ini pertanyaan kita ke pertanyaan yang lain. Ini kan kalau bisa dibilang 10 tahun jadi wali kota. Terus kemudian bisa dibilang Teteh salah satu Iya. wali kota yang cantik. Alhamdulillah turun kan perempuan. Kalau Bener ya? laki-laki iya. ganteng. Ya, ini ganteng Iya, ya. Iya. Terlepas dari Iya. itu. Ini terganggu nggak sih bisa dibilang seperti itu? Saya bersyukur ya, pasti itu kan bagian karunia dari Allah. Sesuatu hal yang ya kita bersyukur, namanya kita dipuji sama orang dan yang lainnya. Tetapi kembali lagi bahwa dari dulu saya kuliah, dari sekolah pun juga selalu diingatkan oleh orang tua bahwa mari kita syukuri nikmat Allah secara fisik yang Allah berikan, tetapi juga jangan lupa akan kemampuan potensi diri kita yang di dalam hati kita dan juga kemampuan secara ilmu pengetahuan yang lainnya. Nggak apa-apa itu menjadi motivasi, tetapi kembali lagi menjadi tantangan juga bagi kita bahwa kita jadi alhamdulillah bersyukur ada nilai plusnya, tetapi kembali dengan kemampuan dan pengetahuan dan hal-hal yang harus kita lakukan seperti apa untuk bekerja secara profesional baik sebagai wali kota ataupun juga sebagai notaris PPAT. Saat dulu saya bekerja sebagai notaris PPAT. Punya anak perempuan, saya bilang bahwa alhamdulillah Allah Tuhan kasih kita secara fisik lengkap, normal semuanya, mungkin lebih, tetapi jangan lupa inner beauty dan juga kemampuan kemandirian sebagai seorang perempuan pun juga harus ada. Ini ada yang berisik, minta. Main lato-lato boleh pinjam bentar nggak? Boleh pinjam ya? Saya pinjam lato-lato setengah aja, saya pinjam nih. Iya. Katanya suka main lato-lato. Zaman kecil, tapi saya mah nggak pakai yang Serius? gini, pakai alat yang pakai Oh, yang itu? Pakai apa sih? Pakai stick ya Yang zaman stick dulu. itu. Tapi bisa kalau ini? Saya lupa lagi, kalau ini mah nggak bisa. Coba. nggak bisa. Tantang ya. Teh Iya, Airin, iya. saya juga Iya. pengen coba deh. Saya belum pernah coba sih. Saya juga sama. Coba. Apakah bisa? Tar. Dulu Gimana kalau sih lagi mainnya? kecil itu, ya Gini? Nggak bisa. saya mah nggak bisa. Oke, coba. Jujur, Kita lihat. kalau saya lagi kecil suka main. Tapi zaman kita, generasi kita ya, dulu mah kan suka ada yang kasih stick itu loh, dikasih stick sehingga tangan kita juga nggak luka. Jadi udah pada jago dulu ya. Tapi kalau saya kayak Kalau gini nggak bisa? Nggak bisa, iya. Nggak gini juga temennya. Saya mah nggak bisa yang kayak gini. Iya. Tapi anak-anak sekarang pada jago lah. Jago loh. Anak juga pada jago tuh. Hampir. Nggak bisa. Iya.
Coba kamu gimana sih? Mainnya bisa nggak? Jago nggak? Masih latihan, kita masih latihan. Juga ya. Masih Tapi latihan pernah juga. kita ngalamin pas nggak ada pun juga kita berasa ada suara lato-lato ya. Kayaknya itu terlalu membius ya. Iya, iya. Ade juga nggak bisa. Iya. Ya sudah kalau gitu. Masih. Ini masih musim lato-lato sampai hari ini? Masih kayaknya masih aja di pojok-pojok ya. Iya. Masih berisik maksudnya. Dan kadang-kadang walaupun nggak ada main lato-lato, bunyinya kedengeran terus. Itu terngiang-ngiang. Iya, iya. Waktu itu kita makasih kembalikan ya. aja. Kasih, Terima kasih. kasih loh. Silakan. Soalnya diganggu. Yuk, kasih ya. Teh, ngomong-ngomong soal kepemimpinan perempuan, udah banyak ya akhirnya sekarang ini. Iya. Saya mau nanya deh, Iya. kalau Teteh ada nggak 3 tokoh pemimpin Iya. yang jadi idola, pemimpin perempuan? Sampai hari ini sih yang pasti buat saya Bu Megawati dan juga Bu Atut itu adalah sosok yang inspirasi di dunia politik ya. Menurut saya di dunia politik. Karena Bu Mega itu kan presiden pertama di Indonesia. Betul. Bu Atut juga gubernur perempuan pertama. pertama di Indonesia. Dengan caranya mereka kelebihan dan kekurangannya pasti semua juga manusia ada. Tapi menurut saya gigihnya beliau-beliau dalam dunia politik, bagaimana menghadapi dan yang lainnya ya menurut saya itu luar biasa. Ya. Satu lagi, ada nggak? Satu lagi siapa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu, Mengidolakan ya. diri sendiri mungkin? Enggak lah. Oh enggak. Ini apa dari yang dilakukan oleh beliau-beliau ini yang akhirnya diambil oleh Iya. Teh Airin untuk menjalankan tugas? Yang pasti bagaimana kita beradaptasi terhadap siapa yang akan kita pimpin. Itu penting karena kita akan mengetahui bagaimana pola kepemimpinan karena memimpin itu seni. Bu Mega memimpin sebuah partai besar yang notabene banyak kaum laki-laki dengan latar belakang yang lainnya. Bu Atut sebagai gubernur pertama di Banten sebagai daerah baru pada saat itu dengan 4 kabupaten kota dengan karakter yang berbeda. Lebak berbeda dengan Pandeglang, Serang, Cilegon dan juga tentunya wilayah Tangerang Raya. Tapi bisa dilakukan. Walaupun saya yakin sebagai manusia kan nggak sempurna ya, ada kekurangannya. Tapi saya bisa belajar dan mengambil. Dan bagi saya idola itu kan nggak cuma hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Dan terutama bagi saya saat saya menjalani sebagai wali kota kemarin dan hari ini tuh saya punya sosok yang selalu bisa diajak diskusi yang tanpa diduga dan yang lainnya itu selalu memberikan inspirasi adalah almarhum kakek saya. Kakek saya selalu menyampaikan apapun yang kita kerjakan harus selalu bermanfaat, maslahat dan membuat kita selamat dunia dan akhirat. Itu aja pedomannya. Jadi apa yang kita lakukan serahkan sama Allah, jalankan saja, minta yang terbaik, pasti itu akan ada solusinya. Pada saat kemarin sempat rame-rame masuk pilkada gubernur juga itu juga yang jadi pedoman, pegangan buat saya. Saya mau nanya soal itu tapi saya nggak kasih itu dulu. Saya pengen penasaran sebenarnya, mau flashback dulu ke belakang. Berawal dari beauty contest, ya dari Moja, kemudian akhirnya naik sampai ke Putri Indonesia waktu itu tahun 96 ya? 96 ya. Ya, 96. Ya. Kenapa kok tiba-tiba belok gitu ke politik? Oh, jadi gini sejarahnya sebetulnya juga teman-teman yang tahu saya zaman sekolahan juga heran-heran, kaget-kaget saya ikutan pemilihan Mojang sama Putri Indonesia. Oh gitu? Iya, saya kan sebetulnya paskibra. Jadi sejarahnya bahwa saya senang organisasi dari kecil, SD Pramuka, SMP Pramuka, OSIS, SMA Paskibra. Nah, pada saat saya kuliah masuk di Fakultas Hukum Unpar. Dan saat itu saya ingin ada aktivitas kegiatan yang lainnya. Ada teman yang ngajakin, yuk ikutan Mojang yuk. Bener nih, saya berpikir oh iya ya kita punya teman di luar kampus kita kan gitu. Ya udah saya ikutan aja. Terus saya tanya, apa yang ditesnya? Bukan cuma fisik aja kan? Enggak, ada pengetahuan yang lain. Ya udah saya pede tuh di situ. Karena jujur kalau cuma fisik aja saya nggak pede juga gitu kan. Enggak lah, nggak pede karena banyak yang lebih cantik, lebih bagus dan lebih pengalaman gitu kan. Nah, setelah itu saya menang ternyata di tingkat kota. Alhamdulillah kita jadi duta pariwisata di tingkat kota Bandung dan juga di Provinsi Jawa Barat. Saya juga duta pariwisata di Provinsi Jawa Barat. Menang lagi alhamdulillah juara 1. Nah, pada saat yang bersamaan ternyata ada pemilihan Putri Indonesia. Saya diminta untuk ikut yuk katanya. Nah, satu hal yang membuat motivasi saya mau ikut waktu itu pemilihan Putri Indonesia, karena terus terang waktu paskibraka saya cuma tingkat provinsi, nggak masuk ke tingkat nasional. Ada rasa curiosity, penasaran saya, pengen ikut lomba di tingkat nasional, bisa kenal teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi pengen penasaran, ya udah saya ikut aja. Alhamdulillah ternyata banyak manfaatnya yang saya dapat. Hari ini saya bisa seperti ini karena saya pernah tampil. Itu yang membuat saya jadi percaya diri. Itu aja sih. Soal modelingnya? Nggak belajar dikit-dikit gitu? Orang saya waktu pemilihan Putri Indonesia diajarin sama teman-teman kok. Karena saya jalan di catwalk aja saya jalan baris berbaris gitu kan, jalan baris berbaris. Karena pernah jadi paskibraka. Iya, jadi teman-teman pada jalan gitu saya jalan lurus tuh pada diketawain sama teman-teman, tapi syukur teman-teman tuh pada baik semua kan sama saya. Sportif ya? Ya, terus ada teman paskibra yang pernah
ikutan dulu pemilihan seperti itu, terus ngajarin saya pakai high heel dan yang lain. Itu kali pertama saya di situ. Ada kisah lucu nggak itu soal high heel, Wah, soal banyak jalan banget. gitu? Banyak kan aslinya saya cuek sebetulnya. Aslinya saya cuek, terus gitu. masuk ke situ ya alhamdulillah ya kita jadi bisa Belajar tentang dandan. dandan yang lainnya, kemandirian, terus PD kita juga bertambah di situ. Nah, loncatnya ke politik, ceritanya bagaimana itu? Waktu 2006 kan pilkada pertama yang dipilih langsung secara masyarakat. Nah, kita silaturahmi sebagai dutanya Bu Atut waktu itu. Nah, sering silaturahmi, ketemu sama warga, ketemu sama masyarakat. Akhirnya pada saat ada kontestasi pemilihan kepala daerah, kita diminta untuk maju di situ. Oh, ketika bicara soal Ibu Airin, itu pasti akan dikaitkan dengan soal dinasti politik. Iya. Kalau Teh Airin terganggu nggak sih dengan label itu tadi bahwa oh Ibu Airin ini karena untuk mengamankan dinasti politik yang ada di Banten gitu? Yang pasti di awal-awal sempat kita agak terganggu, tapi seiring sejalan waktu dan kita melihat ya itu sebuah hal yang tidak boleh tidak ya harus kita jalankan biarpun bagaimana gitu kan. Ya saya suka membayangkan kalau lihat teman-teman saya yang anak bapak ibu bapaknya dokter, dia jadi dokter anaknya, karena kan di meja makan bercerita tentang misalnya apa yang lainnya. Nah sehari-hari kita di meja makan yang lain juga yang kita bicarakan kan tentang politik, strategi pemenangan dan yang lain-lainnya. Jadi itu udah jadi kayak daerah kita sendiri. Cuman kan sekali lagi kepemimpinan kan bukan berdasarkan warisan, tidak berdasarkan keturunan ataupun kekayaan, tapi kan kemampuan, pengetahuan, kecakapan, kerasnya kemauan kita, dan juga bagaimana kita terus turun ke lapangan untuk bisa meyakinkan masyarakat akan memilih kita. Sebetulnya kan tinggal kita membuktikan diri saja, apakah kita bisa dan mampu untuk menjalankan amanah itu, dan kita memberikan manfaat untuk masyarakat yang memilih kita. Ya. Kembali ke soal yang ketika dikaitkan dengan dinasti politik, kemudian tidak bisa juga ditampik bahwa di situ ada nama Ratu Atut, kemudian kita tahu bahwa Ratu Atut sempat kena kasus. Ketika itu seberapa terpengaruh sih Teh Airin ketika menjabat dan menjalankan amanah itu? Yang pasti kan saya ikut maju pilkada Tangerang Selatan, itu adalah kemauan saya karena diminta sama masyarakat. Saat itu saya berpikir bahwa kesempatan itu tidak pernah datang dua kali, karena di pilkada kabupaten kan saya pernah nggak menang. Nah pada saat itu ada kesempatan datang tidak begitu lama dari situ, saya berpikir ya udah kenapa tidak untuk saya ikut mencoba lagi. Nah saya terus kerja, tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Tapi yang pasti buat saya berpikir lagi berulang, apa yang menjadi tujuan saya ikut dalam pilkada wali kota pada saat tahun 2011. Setelah saya pelajari dan yang lainnya, saya setelah berdiskusi sama Allah pastinya, berdiskusi dengan anak saya dan melihat pertumbuhan kembang kedua anak saya meyakini semuanya ada rencana dari Allah. Dan saya meyakini bahwa ada kebahagiaan di depan yang Allah sedang berikan. Allah sedang mengingatkan kita semuanya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kita jalanin waktu itu. Dan kalau saya lihat flashback ke belakang, saya bersyukur bahwa Allah memberikan ujian kepada kita, tapi Allah memberikan bantalan. Dalam arti sesuatu yang sudah Allah siapkan pada saat kita terjatuh itu, Allah sudah membuat kita untuk menjadi bangkit lagi. Banyak perjalanan secara spiritual yang saya rasakan saat itu sampai kemarin dan hari ini. Ya. Panjang sekali yang dilalui dan banyak sekali hikmah-hikmah yang diambil. Pernah ngerasa capek nggak sih Teh? Yang pasti manusia ada capeknya, pasti nggak mungkin enggak. Cuman karena kita pejabat publik nggak boleh di depan mas untuk lihat, atau misalnya kelihatan kan dulu aja pas sempat viral, jadi viral banget saya kan. Jadi dari situ udah pengalaman saya nggak boleh lagi, pokoknya gitu. Kita terlihat seperti apapun, karena itu akan berpengaruh. Karena saat itu saya kan menjalankan amanah sebagai wali kota. Udah kalau mau nangis, mau sedih, mau apapun, udah minta aja sama Allah, tahajud dan yang lainnya. Selesai. Kapan? Gitu. Ketika tahajud aja? Ya pasti di saat momen tertentu orang nggak lihat kita. Jadi biarlah hanya Allah dan mungkin orang sekitar kita yang tahu, tapi pada saat kita turun kita harus menjadi pemimpin, mengayomi semua masyarakat, dan susahnya kita kan nggak boleh dilihat. Jadi ibaratnya kalau lagi mobil oke, nggak apa-apa, tapi begitu pintu dibuka harus strong lagi gitu karena ya? kita pejabat publik mau gimana lagi. Makanya kelebihan, kekurangan sebagai pejabat publik itu kan orang berpikir mungkin mudah ya. Padahal kan sebetulnya nggak mudah. Tidak mudah menjadi seorang pejabat publik, apalagi seorang pemimpin di sebuah wilayah. Karena semuanya diurusi sama kita, dan kita harus membuat skala prioritas apa yang harus kita lakukan, kita tujukan untuk masyarakat. Kadang-kadang urusan kita aja nggak kelar ya, harus ngurusin orang lain gitu loh. Iya. Cara healingnya gimana tuh? Melepaskan penat, capek, terus kemudian hal-hal yang
apa gitu yang mengganggu seperti itu, kayak gimana biasanya cara healingnya? Alhamdulillah saya punya anak yang luar biasa, 2 anak. Jadi kalau udah sampai rumah, capek saya liatin kelakuan mereka dengan gayanya mereka saat itu, ya udah selesai. Ya maksudnya hilang juga seketika itu juga. Jadi makanya buat saya anak-anak itu sangat luar biasa yang membuat hari ini saya menjadi seperti ini. Dan kedua orang tua saya juga waktu itu kan tinggal di rumah ya. Jadi ya dengan rame ya. dengan cara mereka, gayanya mereka ya udah hilang aja, kita juga lupa lagi. Alhamdulillah saya bersyukur, itu yang saya bilang. Allah kasih bantalan itu ya dengan mudah saya bisa healing dan bangkit lagi, dengan mudah saya bisa move on jika ada suatu persoalan, dan alhamdulillahnya selalu ada solusinya gitu. Yang tiba-tiba oh ya begini-begini, dan ternyata benar solusi yang saya putuskan, yang saya buat itu ternyata pas gitu. Pas ya. Gitu, ya. Kalau nonton drama Korea katanya demen banget nih nonton Pasti drakor. itu juga salah satunya Oh iya? drakor, pasti. Seberapa sering? Oh banyak banget. Itu juga salah satu healing saya. Begitu. Salah satu healing saya yang termasuk diprotes sama anak-anak saya. Tapi diprotes? Iyalah, orang kadang-kadang kita udah sampai penasaran seri keberapa, ya udah fokus saya di situ. Bu, ibu gitu kan. Oh, sampai Iya. terus gitu, sampai kelar dijabanin gitu ya. Iya, kalau kita lagi suka ya. Kalau kita lagi suka sama episode itu dan ada waktu. Oh, dan ada waktu itu yang penting ya. Iya. Nah, untuk ngetes seberapa drakornya Teh Airin, saya punya games nih Iya. buat Teh Airin untuk nebak Iya. tokoh-tokoh atau artis lah ya, bisa Iya, dibilang iya. artisnya dari Korea dan juga drama Korea ini Iya. kira-kira ini ada jawabannya sebelah sini soalnya. Iya, Saya iya. juga nggak seberapa paham. Dan jujur saya mah nggak hafal artisnya, saya seneng ininya aja, alur ceritanya. Alur ceritanya? Yang kayaknya tidak mungkin terjadi juga di dunia ini gitu kan. Itu terlalu mengada-ngada gitu ya. Iya, tapi ya Terlalu- hiburan lah. Oke. Iya. Yang pertama. Oh, kalau ini saya tahu nih. Oh, siapa ini? Karena dari zaman yang FC-nya Korea kan ini. FC-nya Korea. Ini Lee Min Ho. Lee Min Ho? Oh, Iyalah. bener. Luar biasa. Oke, Iya. satu benar. Kemudian yang kedua, kalau ini kira-kira film apa ya? Saya lupa judulnya, tapi yang pasti ini adalah Hyun Bin yang kanan. Wah, Yang perempuannya lupa. Kalau filmnya judulnya lupa. Pokoknya tentang Korea Utara dan Korea Selatan lah gitu. Ini Tentang berbau-bau pesawat gitu, mungkin ada kaitannya dengan pesawat. Iya, dia jatuh dari saat terjun payung ya. Pakai pecinta drakor pasti hafal persis. Bener nggak? Iya. Aku kasih bocoran, depannya C. Judulnya. Descendant of the... bukan. Nggak hafal pokoknya itu aja. Jujur. Saya kasih nih. Pokoknya tapi kalau ceritanya dari awal sampai akhir saya kalau ditanya bisa. Tapi Ngikut, kalau judulnya ngikutin ini? nggak tahu, lupa. Iya. Judulnya Lupa. Crash Landing on Oh You. iya, benar. Tapi ngikutin ya? Ngikutin. Luar ngikutin, biasa. ya, ngikutin. Terus ini Descendant of the Sun. Oh, kalau ini tahu. Iya. Bener, oke. Satu lagi, kalau ini siapa? Hyun Bin yang tadi saya bilang, benar nggak sih? Iya kan? Bener ya? Itu yang tadi Crash Landing on You itu. Cuman Iya. satu yang agak lupa, tapi bener tadi soal filmnya bener, tapi judulnya aja yang lupa. Saking banyaknya nonton drakor, alasan pembenar. Boleh tepuk tangan yang di sini, Iya. walaupun nggak banyak orang. Itu cara healingnya Teh Airin. Iya. Kalau nggak salah ini lagi sibuk-sibuk juga mau ke Pilgub nggak sih? Iya. Bener? Benar. Wah, sudah dikonfirmasi, tapi saya mau nanti nanya lebih Iya. jelas lagi nih, seperti apa persiapannya. Kita cari tempat duduk dulu kali ya, Teh. Yuk, kita cari di mana? Kita cari tempat duduk dulu, kita nanti Yuk. lanjut ya, jangan kemana-mana, tetap di Point of View. Kita lagi jalan-jalan nih ke daerah-daerah Banten, itu balihonya udah paling banyak ya. Iya, masih bakal calon Mas ya. Kenapa kok mau jadi eksekutif lagi? Kenapa nggak ke legislatif?